Nah terus di situ tuh gue masih belum bisa gerak, jadi gue cuman bisa ngelirik kiri kanan, tapi gue ngelihat yang kayak di ujung kamar itu tuh ada yang berdiri gitu, ada sosok kayak cewek sama anaknya. Sama di belakangnya itu ada sosok yang tinggi, hitam. Nah, aku pikir kayak, "Oh, ini suara keran." Tapi mikir lagi, lah kita nggak ada yang buka keran. Ternyata setelah didengerin, itu bukan suara keran dong, suara orang nangis. Halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue Billy Christian. Kali ini kita berada di Horror Talk. Di sini teman-teman bisa bercerita tentang hal-hal seputar mistis, pengalaman serem-serem yang teman-teman alami sendiri, dan juga teman-teman nggak harus indigo untuk berada di sini. Caranya gimana? Caranya ngirim DM aja ke gua, ke Instagramnya Billy Christian Film. Nanti kalian ceritain di situ pengalaman kalian. Nanti gua akan milih cerita yang paling seru, kemudian akan gua wawancara di YouTube channel Billy Christian. Oke, hari ini gue bersama dengan rekan gue, co-host gue, ada Bun Bun, Nia Bun Bun, dan juga bintang tamu kita malam ini yaitu Thomas Kurniawan. Oke, hai, nama gua Thomas, tapi orang-orang kenalnya Tomku. Orang lebih banyak yang kenal gua namanya Tomku, karena Thomas Kurniawan kayaknya udah banyak gitu yang pakai nama itu, tapi jadi kalau spesifik namanya nama panggungnya Tomku lah gitu. Oke, kalau Bun Bun ibu rumah tangga ya. Emak-emak bandel kemang, Kak. Nah, oke, mungkin kita bisa ngedenger nih pengalaman astral projection Tomku nih. Mhm. Gimana awal-awalnya bisa kayak gitu? Nah, mungkin mulai yang astral projection itu dari zaman gua kuliah kali ya. Kalau di rumah mungkin sering, cuman kayak nggak nyadar. Kalau di rumah itu dulu mungkin dari waktu kecilnya itu kayak sering kayak masuk ke dimensi yang beda gitu ya, tapi kayak ngerasanya jadi kayak mungkin kayak mirip kayak lucid dream gitu, kayak, "Kok gue udah bangun, ternyata masih belum bangun nih," gitu. Mencoba bangun lagi ternyata masih belum juga, masih di dimensi yang lain, di dimensi itu gitu. Sampai mulai itu mulai berasa gue merasa kayak ini dimensinya udah beda nih, itu pas zaman kuliah. Tapi waktu pas gue masuk ke astral projection itu juga nggak langsung bisa yang kayak bisa bangun, bisa jalan-jalan gitu. Jadi kayak awal-awal tuh yang cuman kayak masuk aja tembus, terus yang kayak cuman, bahkan kayak nengok kiri kanan aja nggak bisa gitu. Tapi Mhm, mulai tuh entar lama-lama mulai bisa kayak ngelirik, udah terus leher bisa digerak-gerakin sampai akhirnya bisa bangun gitu. mhm, mhm. Nah, kejadian yang sering gue alamin itu astral projection kalau di tempat-tempat baru tuh biasanya. Jadi kayak Oh, misalnya kalau gue nginep kayak acara keluarga, biasa kita kayak ada nyewa villa gitu kan, pergi keluarga besar, kita nginep bareng-bareng sama sepupu, sama om tante gitu, kita nyewa satu villa di daerah puncak gitu. Nah, biasanya gue ngalamin tuh, kayak pas lagi tidur siang lah, tiba-tiba kayak, tembus ke dimensi yang di situ, terus ngelihat yang kayak ada ya jadi ini satu kejadiannya waktu itu persis lagi liburan, kita lagi liburan lebaran, ada di satu villa di dekat daerah puncak situ, villanya lumayan gede, jadi ada banyak kamar, terus ada satu kamar yang ranjangnya panjang, dibikin yang kayak model bangsal, tapi yang kayak ranjangnya nempel gitu. Nah, terus waktu itu kan kayak namanya anak muda gitu sama sepupu-sepupu kan seneng gitu kayak kamar panjang kayak gitu, kita bisa tidur bareng-bareng, bisa rame-rame, seru gitu. Nah, siang itu gue sama sepupu gue tuh lagi tidur-tidur siang aja gitu, sampai akhirnya gue ketiduran. Sepupu gue ada di kiri kanan gitu, ada bareng-bareng. Nah, terus mulai tuh gue tembus, eee, rasanya persis, tempatnya masih sama, nggak ada yang berubah, cuman di sana itu kayak kedap suara, nggak ada kayak suara nafas, suara angin tuh kayaknya nggak ada banget, kayak kuping lu kayak budek aja gitu. Tapi kalau ada yang ngomong kayak langsung kenceng kayak kedengeran gitu. Nah, terus di situ tuh gue masih belum bisa gerak. Jadi gue cuman bisa ngelirik kiri kanan, tapi gue ngelihat yang kayak di ujung kamar itu tuh ada yang berdiri gitu, ada sosok kayak cewek sama anaknya. Sama di belakangnya itu ada sosok yang tinggi, hitam, yang kayak cuman kelihatan cuman sampai sampai atap itu kayak kayak nekuk gitu, kayak karena saking tingginya nggak muat gitu, jadi kayak nekuk gitu, mhm. belok, dan mereka diem aja gitu, diem, cuman gue ngedenger percakapannya mereka. Sekali lagi nih, percakapannya juga gue nggak tahu kayak bahasa apa, cuman gue ngedengernya ada yang gue artikan adalah si anak ini nanya ke mamanya, dia nanya kayak, "Ma, dia bisa ngelihat kita," dia ngomong kayak gitu. Terus mamanya bilang, "Oh ya nggak apa-apa, dia nggak ganggu." Lah gue sampai mikir, "Lah kok gue jadi kayak gue yang setan?" Gitu kan. Nah terus, tiba-tiba itu anak udah ada di sebelah gue aja gitu, kayak
wah gue udah kayak males deh, gue kalau yang sama anak-anak kecil kayak gitu, gue udah rada-rada males gitu kayak, aduh pengen cepet-cepet bangun gitu. Sampai akhirnya langsung gue bisa, untungnya bisa bangun gitu. Terus gue cerita aja tuh sama sepupu gue. Ya alhasil sepupu gue kayak jadi ketakutan lah gitu. Itu satu kejadian yang pas di nginep yang bareng sama saudara-saudara gitu. Ini yang Boleh. bener-bener pertama kali yang lu sadarin itu kalau ini astral projection gitu ya? Oh enggak, ini bukan yang gue sebenarnya sadarnya udah yang pas lagi zaman kuliah tuh. Oh Cuman yang kalau yang oke. saat gue zaman kuliah itu gue jarang banget ketemu sama makhluk-makhluk yang kayak gitu, jarang gitu. Jadi kayak Mmm, saat gue tembus ya udah kamar gue kosong, ya udah kosong aja gitu. mmm, Nggak ada apa-apa. Jadi kadang gue kayak ngerasa terjebak, cuman kayak nunggu aja tuh, nunggu bisa bangun lagi gitu. Karena gue ah, nggak kemana-mana kan, kayak nggak bisa ah, buka pintu, nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Nah I see. tapi kalau di tempat lain kadang jadi pas saat tembus ke dimensi lain ketemu tuh ngelihat yang ada di sana Oh, oke. gitu. Tapi pas lu, nelusurin di dimensi yang beda ini, tapi tempatnya sama ini, kan lu ketemu tuh, makhluk-makhluk, terus lu habis itu gimana cara lu untuk balik lagi atau lu kebangun atau gimana tuh gimana? Biasanya kayak ada yang manggil sih, gue kebangun Mmm, kalau ada yang manggil gitu, kayak mungkin di dimensi gue kayak ada yang manggil, gue akhirnya kebangun gitu. Tapi saat yang kayak kemarin waktu yang kejadian itu di villa itu gue memang nggak gerak mana-mana Bil, gue masih tetap di posisi yang sama gitu. iya, Karena kayak gue heeh, mikirnya, kayaknya saat gua kalau mau balik tuh posisi harus sama gitu, kayak harus balik ke posisi semula. Jadi ah, memang saat itu gue memang belum tipe yang bisa jalan-jalan mhm, keluar-keluar gitu, jadi kayak masih ah, diranjang aja gitu, nggak bisa gerak. I see. Oke Bun, untuk cerita yang ini gimana Bun, menurut Bun? Nah, ini dia. Kalau yang turun-temurun itu udah satu paket Kak Tomku, bukan cuma kebisaan doang, plus penjaganya. Mhm, Nah, Kakak sekarang udah dapat penjaga juga yang turun-temurun ya. Jadi penjaganya ini yang ngejagain Kakak. mmm, Makanya pas waktu, pas Kakak mau bangun kan, kayak berasanya kayak ada yang manggil kan. mhm mhm mhm. Nah iya, dia juga sih sebenarnya ngajakin keluar badan, jadi supaya tahu nih di sekitar kamu nih ada apaan aja, jadi kamu jangan kaget gitu. Oh, Sebenarnya niatnya gitu, cuman kan kaget juga ya, kita pasti kaget juga dong ngelihat apa yang ada di situ. Nah, mhm. terus makhluk astral yang tahu ada manusia bisa ngelihat mereka, itu tuh mereka rata-rata memang kayak gitu, mereka pasti ngedeketin kita, karena mereka tuh sebenarnya tujuannya cuma buat cerita sih, Kak, Mhm mhm. nggak lebih gitu. Mereka tuh cuma pengen cerita karena kan sama aja kayak kayak kita punya temen gitu loh, temen yang, bisa buat curhat, kayak gitulah. Kalau mereka kan ketemu sama orang yang bisa kan jarang-jarang ya, nggak semuanya mungkin yang nginep di situ bisa semua kan. Jadi begitu tahu ada yang bisa, mereka pasti biasanya langsung excited, nggak di mana-mana sih, pasti dikejar-kejar. Tapi kenapa kayak saat kayak beberapa kali aku masuk ke dunia astral itu ya, astral projection, Mhm. mostly makhluk-makhluknya lebih mirip kayak manekin ya, Kak, ya? Aku sih ngeliatnya gitu, kayak mereka semua lebih banyak yang diem, gak gerak gitu kayak kayak manekin ya. Tapi Iya saat kayak kitanya udah rada-rada gimana-gimana, tiba-tiba udah langsung ada di situ, kayak pindahnya cepet banget gitu. iya, memang memang begitu, memang mereka sebenarnya diem aja, nggak kayak yang di film-film gitu loh, Iya ya, aktif gentayangan, terbang-terbangan kayak iya gitu, iya nggak iya, kayak nggak gitu gitu sih. gitu. Mereka Kita diem nggak kayak malah gitu. kayak kayak patung gitu, kayak ngelihatnya. Iya, terus maksudnya ngelihatnya juga bukan kayak manusia gitu kan, kalau Mhm, manusia kan kayak nengok ya badannya iya gitu iya iya, kan, kalau mereka kadang matanya doang ngelirik kayak iya gitu, iya. ngikutin. Tapi Ya aku juga emang kayak bingung sih, gitu, kayak nggak bisa normal. saatnya kayak maksudnya kayak saat ngelihat mereka gitu ya, nggak bisa kayak mendefinisikan mereka itu kayak setan gitu, karena kayak kalau di kepala aku kayak setan tuh kayak yang kita tahu lah kayak gitu ya. Tapi saat kayak ketemu sama mereka, ngerasanya kayak mereka bukan setan gitu ya. Jadi kayak aku bilangnya makhluk sih, kayak makhluk-makhluk di dimensi lain aja gitu. Mhm. Karena kayak nggak setan gitu. Cuman Mmm, aneh aja Iya sih, memang memang beda aja gitu sama kita. beda, pasti I beda kan, maksudnya penampakannya juga udah iya beda. Alamnya pun sudah berbeda kan. iya oke, iya. kita berlanjut ke cerita berikutnya. Nah, cerita berikutnya juga ini waktu, aku pernah sempat dikirim ke Cina buat pertukaran pelajar. Nah, Mmm, ini juga ada satu kejadian yang aku astral di tempat itu gitu. Nah, ini mmm, juga cuma sekali sih astral di asrama itu. Jadi, aku ditaruh di asrama buat mahasiswa asing gitu. Jadi bareng-bareng lah sama orang-orang yang dari negara-negara lain gitu. Nah, ini tuh kebetulan bangunannya juga bangunan tua, ada yang kayak lumayan di belakang gerbang di selatan.
kita bilang ada pintu selatan, ada pintu utara di universitas itu kan ada asrama-asramanya. Nah, aku tuh di asrama yang di selatan. Nah, di situ aku tinggal bertiga sama ada roommate-nya 2 orang lagi, ini teman dari kampus aku juga gitu. Kalau di Cina tuh lucunya kita setiap siang itu habis makan siang, biasa jam 12 siang tuh ada istirahat. Jadi mereka tuh punya culture kita tidur siang gitu. Jadi kayak selama jam 12 sampai jam 3 kalau nggak salah itu nggak boleh berisik sama sekali gitu. Semua pada tidur soalnya pada istirahat. Ya udah kita juga udah mulai kebiasaan tuh. Kita juga setiap habis pulang kuliah langsung kayak tidur siang gitu. Nah, kejadiannya ini pas lagi winter. Waktu itu jadi kalau lagi tidur tuh aku juga tetap masih pakai shawl gitu kan. Nah, kejadiannya lagi tidur siang, tiba-tiba berasa tuh, pokoknya aku mulai berasa kalau misalnya udah mau mulai astral tuh, entah kenapa kayak ngerasa kayak berasa kayak vertigo, kalau nggak itu ruangan tuh kayak mulai bergelombang, kalau nggak mulai muter gitu, mulai muter terus tiba-tiba berhenti, itu udah dimensi udah beda aja gitu. Dan biasanya teman-teman, orang-orang yang sekitar semuanya nggak ada, udah hilang, jadi cuma tinggal aku sendiri, terus kayak kedap suara. Nah, terus waktu itu kejadiannya setelah udah tembus ke sana, di situ juga aku masih nggak gerak, masih diem aja gitu kan. Tiba-tiba sial aku tuh ada yang narik. Sial aku ada yang narik ke bawah, ada yang narik itu. Berasa kan jadi kayak kecekek gitu kan, kayak ada yang narik. Terus ada yang berisik nih 3 orang, kayak ada suara 3 orang. Mereka kayak perebutan, dia bilang kayak, gua dulu, gua duluan gitu. Dan ternyata itu kayak ada kakek-kakek gitu kecil, lucu sih kecil gitu ya. Mereka tuh manjat itu sial naik ke badan aku gitu. Naik ke badan aku gitu, pas udah naik ke sini yang cuman kayak aku otomatis kayak berusaha langsung ngusir aja gitu, berusaha langsung ngusir, kayaknya langsung bisa langsung ngebangun gitu. Nah itu kejadiannya memang kayak gitu maksudnya, tapi ternyata di asrama itu juga banyak yang ngalamin juga gitu. Salah satunya ada temen aku juga yang saat pertama kali datang kita nggak ada yang bisa bahasa Mandarin, kita nggak ada yang ngerti bahasa Mandarin karena kita baru datang kan ke sana. Ini anak sempat nanya ke temen aku yang memang dia bisa bahasa Mandarin. Ini anak tiba-tiba nanya kayak gini, kan manggilnya Koko ya, "Kok, Cungminga artinya apa ya Cungminga?" gitu. "Emang kenapa?" "Cungminga artinya minta tolong." Itu di tangga ada yang ngomong Cungminga gitu. Jadi ternyata ya ada anak teman aku juga ini kayaknya memang matanya lebih lebih ini sih gitu, dan dia pertama kali datang juga sampai nggak bisa tidur karena ada yang lalu lalang terus tuh di depan kamarnya, tembus tembok ke kamarnya gitu, ada yang pakai kursi roda lah atau apa. Terus akhirnya ketahuan si asrama itu ternyata bekas rumah sakit. Ada yang bunuh diri juga gitu. I see. Itu sih, itu kejadian yang aku alamin di Cina tuh yang tapi di Cina juga di asrama ini aku pernah sempat ngedengar juga suara tangisan sih. Jadi kan kalau di Cina itu waktu aku pernah malam-malam kebangun buat ke toilet, biasa panggilan alam gitu. Nah, di Cina itu kayak mereka itu kan nggak pernah yang kayak nggak beda sama di Indonesia gitu kan, kayak ada keran, ada yang pakai semprotan, pakai apa. Di sana itu biasanya kayak WC-nya WC kering gitu aja gitu. Nah, cuman karena yang tinggal di asrama aku tuh orang Indonesia, jadi kita ya sedia ada kayak ember lah gitu buat yang kita buat cebok gitu, sorry. Nah, tapi itu kan aku kayak kebangun malam-malam, berusaha untuk kayak misalnya panggilan alam, terus kan kayak setengah tidur kan, ngedenger tuh kayak ada suara kayak keran kebuka baru dikit gitu, tau nggak sih, kayak ngong gitu. Nah, aku pikir kayak, oh ini suara keran. Tapi mikir lagi, lah kita nggak ada yang buka keran. Ternyata setelah didengerin, itu bukan suara keran dong, suara orang nangis. Suara cewek nangis tuh langsung kayak, oh langsung merinding. Itu yang audible, sekali lagi pengalaman yang audible gitu, pengalaman audible kejadian waktu di Cina itu. Mungkin itu yang pertama sebelum yang di Jakarta Utara itu. Yang pertama itu waktu di Cina itu. Kedengaran dari tangga itu suara nangisnya kayak orang yang udah putus asa, yang kayak banyak penyesalan kayak gitu sih. Itu, itu pengalaman waktu di Cina. Wow. Selama di sana ya tetap digangguin atau itu aja yang kejadiannya? Kejadian cuman itu sih. Kalau waktu di Cina itu gue cuman 2 kali doang ya, kayak ngerasa yang kayak digangguin kayak gitu. Sebenarnya digangguin juga enggak ya, karena kalau yang nangis kayaknya itu gue kebetulan ngedengar. Yang digangguin mungkin cuma sekali doang, yang cuman yang si 3 orang itu mau naik ke badan gue itu. Itu kayak kerdil-kerdil gitu atau gimana? Kecil-kecil mini atau gimana? Gimana ngejelasin ya? Pokoknya kayak kakek-kakek, Heeh. tapi kecil gitu. Ukurannya memang kayak petit kecil gitu, kayak ya kayak dibilang kurcaci juga enggak, karena kalau kurcaci bayangan gue kan kayak Seven Dwarf gitu kan. Ini enggak Heeh. gitu, kayak kecil aja gitu. Oh. Kayak udah kayak pakai bajunya kayak pakai baju tradisional jadul yang kayak masih zaman berburu kali ya merekanya gitu. Kayak Oh. kayak kayak udah lama banget gitu. Rolls Yang gitu lama-lama. kali ya?
Oke, oke. Oke, kita tanya ke Bun Bun nih. Bun, gimana tuh Bun? Menurut Bun Bun? Baru mau bilang, kan bikin catatan, bangsal, bekas rumah sakit. Ternyata udah disebutin duluan di sini. Iya, itu bangsal yang asrama Katomku tempat ini tuh bekas bangsal rumah sakit. Rumah sakitnya itu bekas korban perang sama pernah ada wabah juga. Oh, oke. Ya, yang kalau korban perang kebanyakan ya laki-laki. Kalau yang wabah itu kebanyakan perempuan sama anak-anak. Oke. Ya, jadi kebanyakan makanya dengarnya perempuan nangis kan. Iya, iya, iya. Iya. Ngilu gitu ngedengarnya. Ngilu banget nangisnya. Iya, kalau bisa ngelihat ke belakang serem sih ya. Penampakannya serem banget. Oh gitu? Terus yang kecil-kecil itu peri, Kak. Oh itu peri? Iya, peri. Nggak ada sayapnya tapi, Kak? Nggak semuanya peri itu harus bersayap ya. Oke. Oh, mereka sejenis peri ya? Iya, mereka sejenis peri. Walaupun mungkin ya kan gambarannya peri itu harus cantik gitu, kayak bidadari ya, turun dari langit pakai selendang, nggak kayak gitu ya, Kak. Gue ngebayangin Jadi ada lucu banyak. gitu, kecil-kecil gitu, kucuk. Iya. Tapi somehow kalau misalnya kayak ngelihat gitu memang kadang lucu sih, maksudnya kayak gerak-geriknya mereka memang kayak lucu sih gitu. Kayak aneh soalnya gitu kan. Mungkin kalau yang nggak biasa ngelihat malah serem ya, tapi kalau yang biasa ngelihat emang kadang-kadang kelakuannya aneh-aneh bin ajaib. Lucu malah, iya benar.